Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari kelanjutan dari ruang berdimensi 2 dan 3 atau vektor di ruang berdimensi 2 dan 3. Sekarang kita akan melanjutkan untuk ruang berdimensi n. Kemudian kita akan pelajari juga transformasi linier dari ruang berdimensi n ke ruang berdimensi m, sifat-sifat transformasi linier dari ruang berdimensi n ke ruang berdimensi. Ini definisi ruang vektor berdimensi n, suatu urutan dari n bilangan real, yaitu A1, A2 sampai AN, dengan n adalah suatu integer positif disebut sebagai tupel n berurutan. Dan himpunan semua tupel n berurutan tersebut disebut sebagai ruang berdimensi n atau R pangkat n, itu artinya ruang berdimensi n. Definisinya ada dua buah vektor U1 sampai UN, V1 sampai Vn di ruang berdimensi n dikatakan sama jika elemen yang bersesuaian itu sama. U1 sama V1, U2 sama dengan V2, dan seterusnya sampai UN sama dengan Vn. Dan jika kita tambahkan dua buah vektor, maka sama dengan jumlah dari elemen dua vektor tersebut yang bersesuaian, sama seperti di ruang berdimensi 2 dan 3. Kemudian jika kita kalikan dengan suatu konstanta, itu sama dengan setiap elemen dari vektor tersebut dikalikan dengan K. Begitu pula dengan selisih dua vektor, kita kurangkan dari dua vektor di elemen yang bersesuaian. Sifat-sifat vektor di ruang berdimensi n sama seperti di ruang berdimensi 2 dan 3. Misalkan ada vektor U, vektor V, dan vektor W, masing-masing dengan elemennya di ruang berdimensi n. U plus V sama dengan V plus U plus V plus W dalam kurung sama dengan U plus V dalam kurung plus W. Kemudian jika suatu vektor dijumlahkan dengan vektor 0, hasilnya akan sama dengan vektor itu sendiri. Jika ditambahkan dengan kebalikannya akan sama dengan 0. Dan jika dikalikan dengan suatu konstanta yaitu Km, kita bisa keluarkan yang skalarnya. Kemudian jika dikalikan dengan skalar U plus V akan sama dengan perkalian dari penjumlahan dari perkalian K dengan masing-masing vektor U dan V. Begitu pula jika K plus M dikalikan U itu sama dengan KU plus MU. Kemudian suatu vektor jika dikalikan dengan satu, hasilnya akan sama dengan vektor itu sendiri. Kemudian hasil kali dalam atau Euclidean inner product U dot V itu sama dengan penjumlahan dari perkalian elemen vektor yang bersesuaian U1 V1 plus U2 V2 plus UN Vn. Norm atau panjang Euclidean yaitu norm U atau pagar 2 itu sama dengan U dot U dipangkatkan setengah itu sama dengan akar kuadrat dari elemen U, jumlah kuadrat dari elemen U. Kita juga bisa mencari Euclidean distance atau jarak Euclid, yaitu D, U, V berarti jarak antara U dengan V itu norm U minus V sama dengan akar dari jumlah kuadrat pengurangan elemen dari vektor U dan V yang bersesuaian. Kemudian ini sifat-sifat hasil kali dalam. U dot V sama dengan V dot U plus V dot W sama dengan U dot W plus V dot W. Kemudian jika dikalikan dengan suatu skalar itu sama dengan skalarnya dikeluarkan ya. Kemudian V dot V itu selalu bernilai positif. Dan V dot V akan sama dengan 0 jika dan hanya jika V itu merupakan vektor 0. Berikutnya terkait dengan kesamaan Cauchy-Schwarz di R pangkat n, yaitu U dot V harga mutlak akan selalu kurang dari sama dengan
norm U dikalikan norm V. Kemudian sifat-sifat norm di vektor di ruang berdimensi n. Norm U akan selalu bernilai positif. Norm U sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor U sama dengan 0. Dan norm dari suatu konstanta atau skala dikalikan dengan vektor U itu sama dengan harga mutlak K dikalikan norm U. Dan norm U plus V itu akan selalu kurang dari sama dengan norm U ditambah norm V. Ini merupakan ketidaksamaan triangle. Kemudian sifat-sifat jarak Euclid, jarak selalu bernilai positif dan jarak antara dua vektor UV sama dengan 0 jika dan hanya jika U sama dengan V. Jarak U dengan V itu sama dengan jarak antara V dengan U. Jarak antara U dengan V itu selalu lebih kecil sama dengan jarak antara V dengan W ditambah W dengan V, yaitu persamaan ketidaksamaan segitiga. Ini ada suatu teorema U dot V sama dengan 1/4 norm U plus V dikuadratkan dikurangi 1/4 norm U minus V dikuadratkan. Untuk pembuktian teorema ini Anda bisa lihat secara langsung di bukunya Watt Anton. Misal ada vektor U 13-27 di ruang berdimensi 4, V 0722. Kita diminta mencari norm dari U, yaitu sama dengan 3/7. Jarak antara U dengan V 1 minus 0 dikuadratkan sampai dengan 7 minus 2 dikuadratkan sama dengan akar 8. Ortogonal di ruang berdimensi n, definisinya dua vektor U dan V di ruang berdimensi n disebut saling tegak lurus atau ortogonal jika U dot V sama dengan 0. Kita akan mempelajari teorema Pythagoras pada ruang berdimensi n. Jika U dan V ortogonal di ruang berdimensi n, maka hasil kali dalam Euclidean inner product akan sama dengan norm U plus V dikuadratkan itu akan sama dengan norm U dikuadratkan plus norm V dikuadratkan, dengan catatan U dan V ortogonal. Atau kita bisa tuliskan U dot V itu sama dengan V transpose U. Ya, itu untuk hasil inner product atau Euclidean inner product. U dot V sama dengan V transpose U. Ini contohnya. U dot V sama dengan U dot A transpose V. UAV itu sama dengan A transpose U dot V. Dan kita lanjutkan transformasi linear dari ruang berdimensi n ke ruang berdimensi m. Jadi jika suatu fungsi memiliki domain di ruang berdimensi n dan kodomain di ruang berdimensi m dengan m dan n mungkin sama, maka f dikatakan sebagai peta atau transformasi dari ruang berdimensi n ke ruang berdimensi m. Atau kita nyatakan dengan f titik 2 Rn ada anak panah menuju Lm, yaitu artinya transformasi, atau mungkin Anda kenal yang namanya peta ya. Jadi suatu fungsi yang mengkaitkan elemen di ruang berdimensi n dengan ruang berdimensi m, atau kita sebut sebagai transformasi, atau Anda bisa katakan sebagai peta. Jika m-nya sama dengan m, ruang dimensinya sama, maka kita bisa tuliskan fungsinya dari domain Rn ke Rn yang disebut sebagai operator pada ruang Jadi ini misalkan ada f1 sampai fn, fungsi yang bernilai real dari n variabel real, maka dimisalkan w1 itu sebagai fungsi dari x1 sampai xn,
W2 itu fungsi 2 dari x1 sampai xn sampai Wm sama dengan Fm dari x1 sampai dengan xn merupakan M persamaan dari suatu titik yaitu W1, W2 sampai Wm di ruang berdimensi M untuk setiap titik x1, x2, xn pada Rn. Jadi ini kita bisa tuliskan dalam bentuk notasi transformasi T, yaitu transformasi x1, x2, xn dari domain ya, domainnya itu x1, x2, xn ditransformasikan menjadi W1, W2 sampai dengan Wm. Ini kita bisa tuliskan ini misalkan suatu transformasi linier T dari ruang berdimensi N ke ruang berdimensi M dapat dinyatakan dalam suatu persamaan W1 sebagai fungsi dari x1 sampai xn atau a11 x1 sampai a1n xn. Kemudian W2 itu juga sebagai fungsi dari x1 sampai dengan xn. Itu tadi kita sebut sebagai F2 ya. Konstantanya ada A21, A22 sampai A2n. Itu pula sampai dengan Wm. Kita bisa nyatakan persamaan tersebut dalam bentuk matriks W1 sampai Wm, kemudian dipisahkan antara konstanta dan variabel X, atau kita bisa sederhanakan sebagai W sama dengan AX. W itu vektor, A matriks, X vektor, dimana A disebut sebagai matriks standar yang menyatakan sebagai RT. Jadi kalau misalkan ada 3 persamaan, ada 3W, ada 4X, itu artinya transformasinya dari ruang berdimensi 4 ke ruang berdimensi 3 karena ada 4X dan ada 3W kodomennya. Misalkan X1, X2, X3, X4 adalah 1 minus 302, maka kita bisa dapatkan W1, W2, W3 dengan memasukkan nilai-nilai X1, X2, X3, X4 itu ke dalam persamaan W1, W2, dan W3. Kita bisa nyatakan notasi transformasi linear dari ruang berdimensi N ke ruang berdimensi M itu sebagai TA Rn ke Rm, atau TA dalam kurung X sama dengan AX, jadi mentransformasikan X ya menjadi AX, atau TX sama dengan TX, atau TA sama dengan A. Suatu transformasi dikatakan transformasi 0 jika 0 merupakan matriks 0 ukurannya M kali N dan 0 adalah vektor 0 di ruang berdimensi N, maka untuk setiap vektor X di Rn akan berlaku 0 dikalikan X sama dengan vektor 0. Untuk operator identitas pada Rn itu T1X sama dengan 1X sama dengan X1 sama dengan vektor itu sendiri jika transformasinya adalah 1. Kemudian kita akan pelajari juga transformasi linear terkait dengan pencerminan atau operator refleksi. Yang pertama ini refleksi pada sumbu Y. Misalkan nilai awalnya X, Y, kemudian ditransformasi atau dicerminkan pada sumbu Y, maka hasil transformasinya atau kodomennya atau hasil W-nya itu sama dengan W1 sama dengan minus X, W2 sama dengan Y. Kita juga bisa nyatakan dalam bentuk suatu matriks yaitu minus 1, 0, 0, 1. Barisnya itu menunjukkan W1, W2, kolomnya menunjukkan X dan Y. Ya, jadi kalau dicerminkan pada sumbu Y, yang berubah tanda adalah X-nya. Kalau yang dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah tanda adalah nilai Y-nya, atau kita bisa tuliskan untuk transformasinya yaitu 1, 0, 0, minus 1. Kemudian kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil transformasinya merupakan kebalikannya. Kita bisa tuliskan dalam bentuk matriks 0, 1. Kalau dicerminkan pada bidang XY, maka yang bernilai 0 adalah Z. Bukan bernilai 0 ya, yang bernilai negatif adalah nilai Z.
Kemudian jika dicerminkan terhadap bidang XZ yang bernilai negatif atau berlawanan adalah nilai Y. Kemudian jika dicerminkan terhadap bidang YZ yang bernilai negatif adalah X. Untuk proyeksi ortogonal pada sumbu X itu, jadi kalau misalkan ada vektor X nilainya X, Y diproyeksikan ortogonal di sumbu X, maka Y-nya bernilai 0. Begitu pula jika dibuat proyeksi ortogonal pada sumbu Y yang bernilai 0 adalah hasil transformasinya itu yang bernilai 0 adalah Y-nya, X-nya. Jadi W1 sama dengan 0, W2 sama dengan Y, atau matriksnya adalah 0, 0, 0, 1. Jika diproyeksikan ortogonal pada bidang X, Y, maka yang bernilai 0 adalah nilai Z, ya. Kalau diproyeksi ortogonal pada bidang XZ, hasil transformasinya yang bernilai 0 adalah nilai Y. Maksud saya ini Y dalam hal ini adalah di W2 itu, ya. Begitu pula diproyeksi ortogonal pada bidang YZ, maka hasil transformasinya yang bernilai adalah di X atau di W1 sama dengan 0. Untuk rotasi pada sudut theta, maka hasil transformasinya yaitu X cos theta minus Y sin theta, W2 X sin theta plus Y cos theta, atau kalau dibentuk dalam matriks cos theta minus sin theta. Kemudian kalau di rotasi pada sumbu X, dengan sudut sebesar theta, ini berlawanan, ya, dengan arah jarum jam, maka hasil transformasinya W1 sama dengan X, W2 W3 Y cos theta minus Z sin theta, W3 Y sin theta plus Z cos theta. Begitu pula jika dirotasikan pada sumbu Y dengan sudut sebesar theta berlawanan dengan arah jarum jam, maka W2 nya sama dengan Y, W1 X cos theta plus Z sin theta, W3 minus X sin theta plus Z cos theta. Kemudian jika dirotasikan pada sumbu Z dengan sudut sebesar theta, maka hasil transformasinya W3 yang sama dengan Z. W1 sama dengan X cos theta minus Y sin theta, W2 X sin theta plus Y cos theta. Dilatasi dan kontraksi dari awal. Kemudian kita UTS minggu depan. Ini saya akan lanjutkan sebentar ini, tapi bukan materi untuk UTS, ya. Transformasi linier dari ruang berdimensi N ke ruang berdimensi M. Ini komposisi transformasi linier, ya. Jadi ini kita transformasi dulu TA, kemudian dilakukan TB, atau sama halnya dengan mengkomposisikan TB dengan TA, atau kita bisa tulis TB itu ada bundaran kecil itu, ya, TA sama dengan TBA. Ini contohnya. Jadi misalkan kita diminta mencari komposisi dari 3 transformasi atau lebih. Ini misalkan kita diminta untuk mendapatkan matriks untuk transformasi dari ruang berdimensi 3 ke ruang berdimensi 3. Yang pertama yaitu kita rotasi
pada bidang Z, pada sumbu Z berlawanan dengan arah jarum jam pada sudutnya theta. Setelah itu, setelah kita rotasi tadi, kemudian kita cerminkan pada bidang YZ. Kemudian kita proyeksikan ortogonal pada bidang XY. Maka kita bisa tuliskan komposisinya itu T sama dengan T3, T2, T1. Kita kerjakan dulu T1, kemudian kita kerjakan T2, kemudian kita kerjakan T3, atau kita bisa tuliskan T sama dengan jadi sama dengan 100 10 sampai dikalikan cos theta minus sin theta. Jadi hasilnya minus cos theta sin theta dan seterusnya. Baik, ini latihan, silakan nanti Anda kerjakan. Baik, hari ini nanti akan saya berikan tugas yang kedua, dikumpulkan minggu depan ya, sebelum minggu depan itu berarti hari Kamis ya, paling lambat dikumpulkan hari Kamis jam 7 dikumpulkan paling lambat hari Rabu ya, sampai jam 12 malam. Baik, demikian yang bisa saya materi, nanti kita lanjutkan di setelah UTS. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.